Addibu auladakum, kata Rasulullah. Didiklah anak-anak kalian. Didiklah anak-anak kalian ala salasi khisal, atas 3 perkara. Kalau anak kita pengen jadi saleh, kalau anak kita pengen menjadi anak yang salehah, kalau anak kita ingin menjadi sukses dunia dan akhirat, maka ajarkan 3 ini. Jangan sampai enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan melangkahkan kaki ke tempat yang penuh dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tempat berkumpulnya rahmat Allah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang enggak semua bisa orang melangkahkan kaki ke tempat yang penuh dengan berkah dan rahmat ini, kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada kekasih Allah, manusia yang memiliki derajat yang paling tinggi di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang memiliki kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir dikenal oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad, sebab tidak ada perkumpulan yang paling indah kecuali kita berkumpul dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkumpulan yang paling indah di antara sekian banyak perkumpulan. Dan perjumpaan yang paling indah adalah perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala salasi khisalin." Addibu auladakum, kata Rasulullah. Didiklah anak-anak kalian. Didiklah anak-anak kalian ala salasi khisal, atas 3 perkara. Kalau anak kita pengen jadi saleh, kalau anak kita pengen menjadi anak yang salehah, kalau anak kita ingin menjadi sukses dunia dan akhirat, maka ajarkan 3 ini. Jangan sampai enggak. Kalau 3 ini enggak diajarkan, jangan harap anak kita jadi anak soleh. Jangan harap anak kita jadi anak yang solehah. Ya, kalau 3 ini kita tidak diajarkan, maka kelak anak kita akan membangkit kepada kita, akan durhaka kepada kita, menginjak-injak daripada kepala orang tuanya.
Ya, begitu. Apa yang pertama? 3 yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hubbi nabiyikum. Yang pertama, ajarkan anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Kenalkan siapa itu Nabi Muhammad. Siapa itu sosok Rasulullah. Ya, bagaimana perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad. Bagaimana riwayatnya Nabi Muhammad. Bagaimana ayahnya Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah dilahirkan. Kapan Rasulullah dilahirkan. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saat kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad, maka sedikit banyak mereka akan meniru junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hal yang penting buat kita ini para orang tua. Ya, yang belum berkeluarga, nanti suatu saat berkeluarga punya anak, ajarkan yang pertama itu untuk mencintai, ajarkan anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan siapa Nabi Muhammad. Jangan kita acuh tak acuh. Ya, lebih penting mengenalkan ilmu matematika, lebih penting mengenalkan ilmu IPS, lebih penting begini. Lah, dunia sementara. Kita sama dunia, duluan kita ninggalin dunia. Dunia mentar di ujung. Kalau Dajjal udah turun, Imam Mahdi, Nabi Allah Isa udah turun, udah perang semua, selesai, hancur ini dunia beserta isinya, saudara. Berarti dunia sama kita duluan siapa? Yang nggak ada duluan kita apa dunia? Kita. Besok masih ada gak kita di dunia? Masih tanda tanya. Jangan-jangan 2 jam lagi kita inna lillahi wa inna ilaihi. Selesai itu dunia. Nggak ada lagi dunia. Dunia nggak bakal pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang kedua kali setelah kita mati, saudara. Dan orang-orang yang mati yang ada di TPU semua, itu andai kata mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup untuk yang kedua kali, maka yang mereka inginkan adalah duduk di majelis ilmu seperti ini, saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka ajarkan anak kita tentang Nabi Muhammad, siapa itu sosok Nabi Muhammad. Bagaimana paras keindahannya Nabi Muhammad. Bahkan surga dikatakan oleh para alim ulama, jumhur ulama di beberapa kitab bahwa surga itu masih kalah indahnya dengan indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, andai kata Allah Subhanahu wa taala takdirkan aku untuk masuk ke dalam surga, Allah siapkan bidadari yang cantik yang tidak ada bandingannya di dunia. Allah siapkan makanan-makanan yang begitu nikmat. Andai kata di dalam surga tidak ada Nabi Muhammad, maka aku menolak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa ditanyakan begitu? Karena keindahan bidadari, kenikmatan surga, kenikmatan daripada makanan-makanan surga yang menurut kita nikmat, sesungguhnya masih kalah indah dengan indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajarkan anak-anak kita tentang Nabi Muhammad. Ya, ayo sholawat, ajarkan sholawat anak-anak kita. Jangan kita bangga ngeliat anak kita bisa nyanyi. Ya, harusnya bangga kita ngeliat anak kita bisa sholawat kepada Nabi Muhammad. Ayo tanamkan kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Iya, kalau anak kita nih ditanamkan tentang cinta kepada Nabi Muhammad, mohon maaf lahir batin, sampai kita tua renta nggak bisa jalan, dia akan setia menemani kita, saudara. Kenapa? Karena diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Orang yang mengenal Nabi Muhammad pasti dia akan berbakti kepada orang tua. Ya, disayang, diperhatikan. Udah tua kan, orang tua gimana sih? Merasa sepi. Tapi kalau dia punya anak yang soleh, yang dulu diajarkan sama kita tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad, ini orang tua walaupun udah tua nggak bakal pernah merasakan kesendirian, nggak bakal pernah merasakan kesepian. Kenapa? Selalu ada anak yang menyenangkan hati dan bahagiakan hatinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kita udah tua renta, anak kita sukses, maaf, punya mobil, punya rumah segala macam, tua renta, kita sendirian di rumah. Bagaimana ceritanya ada bahagia, saudara? Betul tidak? Ya, anak-anak kita sukses, tapi di luar sono, di sono
nggak ada waktu silaturahim ke orang tua. Kita sendirian. Kalau anak di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, dia nggak bakal redha, nggak bakal ikhlas, ya, untuk menjauhkan dirinya daripada orang tuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Akan diperhatikan, disayang, didoakan, begitu. Kenapa? Karena kecilnya dulu dididik untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Ya, begitu. Cinta Nabi Muhammad. Ya, cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan, ayo belajar yang rajin biar nanti jadi sukses. Kalau sukses jadi orang kaya, ya, begitu jadi orang kaya ditinggalin orang tuanya, kasihan. Betul nggak? Udah kaya, aduh maaf Pak, saya sibuk lagi ada rapat, nanti deh saya ke sono. Kalau nggak dititipin aja, dititipin buat orang tua, titipin. Gimana coba? Karena diajarkannya dunia, tidak pernah diajarkan bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Maka ajarkan yang pertama itu, ajarkan anak-anak kita tentang Nabi Muhammad. Di mana bisa kita ajarkan anak kita tentang Nabi Muhammad? Kita nggak mampu nih orang tua, ya, datangkan anak kita ke majelis taklim, atau kirimkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren, atau kirimkan anak-anak kepada kita, para kiai, kepada para habaib, agar mereka mendidik, membimbing hatinya untuk cinta kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masih bagus orang tua kayak begitu, tahu diri. Kalau orang tua yang sadar masih bagus kayak begitu, biar dia cinta kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin seorang anak cinta kepada Nabi menelantarkan orang tuanya, nggak ada. Tapi banyak anak yang menelantarkan orang tua, anak yang durhaka kepada orang tua, anak tersebut tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Bohong dia punya cinta sama Nabi kalau dia masih durhaka sama orang tua. Bohong dia punya cinta sama Nabi kalau dia melalaikan orang tuanya, enggak peduli, bahkan tidak munajat untuk orang tuanya, dia berarti tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau orang punya cinta kepada Nabi, otomatis sayang, peduli, ya, perhatian, bahkan mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya. Tapi seorang anak yang tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengenal kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia susah untuk mendoakan kita. Ya, dia tidak mau peduli kepada kita. Maka ajarkan tuh. Poin yang pertama adalah ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih. Dan ajarkan anak-anak kita untuk mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad. Siapa itu ahlul baitnya Nabi Muhammad? Mereka adalah keluarganya Nabi Muhammad. Ya, keluarganya Nabi Muhammad, anak-anaknya Nabi Muhammad, cucu-cucunya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, ya, sampai saat ini keluarganya Nabi Muhammad yang disebut dengan ahlul bait, mereka adalah para habaib, merupakan cucu daripada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut dengan keluarga bin nasab dan ada keluarga bis sabab. Kalau keluarga Nabi bin nasab itu sedarah, nyampe tuh, tek 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 tek, nasabnya sampai merantai sampai ke atas Nabi Muhammad SAW. Ada juga bis sabab. Bis sabab itu karena ilmu, ulama itu bis sabab, walaupun tidak satu nasab dengan Nabi Muhammad, tapi mereka punya warisannya Nabi Muhammad, yaitu ulama. Ulama itu bisabab, keluarganya Nabi Muhammad bisabab. Atau kita mencintai ulama tersebut mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Ya, gitu. Ajarkan anak-anak kita untuk mengenal ulama, ya, mencintai ulama, kemudian menghormati ulama, mengenal ulama. Siapa itu Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, siapa itu Imam Bukhari, siapa itu Imam Muslim, siapa itu Imam Ghazali. Ya, biar mereka mempelajari tentang kehidupan mereka. Ya, sebab Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, ya, mereka adalah orang yang mujahadah, tekun dalam mempelajari ilmu agama. Ya, dalam 3 hal doang. Ini ulama-ulama terdahulu dalam 3 hal doang. Enggak megang kitab, saudara, enggak megang buku. Apa? Waktu tidur, waktu masuk ke WC, sama waktu makan. Selebihnya pegang lagi buku.
belajar lagi, akhirnya menjadi ilmuwan, menjadi ulama besar, ya. Kemudian apa, ilmu matematika dari mana? Ilmu matematika itu dari Islam, Al-Jabar. Ilmu kedokteran itu bukan dari Barat, dari Islam, Ibnu Sina. Semua itu ilmu bersumber daripada Islam, ilmu politik, ilmu ekonomi, begitu. Cuman kan sejarah ini banyak yang dihilangkan, saudara. Ulama-ulama itu luar biasa. Ibnu Sina ulama, ya, pintar ilmu kedokteran, saudara. Al-Jabar ulama, pintar ilmu matematika, saudara. Matematika yang sekarang ada ini semua dari Al-Jabar, Syekh Al-Jabar, ya. Semua ini bersumber dari Islam. Maka kenalkan anak-anak kita kepada keluarganya Nabi Muhammad, yaitu para alim ulama. Datangin ke Kuitang, bawa anak kita ke Kuitang. Ini Habib Ali bin Abdurrahman, bapaknya udah nggak ada, bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsi, Cikini itu magamnya. Kenalin, ini Abu Ya'uci, kenalin ini Abu Yadimiyati, umpama begitu. Kenalin ini ulama ini Habib Anu, ini Habib Anu. Bawa anak kita, teng-teng, Beb, doain Beb, cium tangan beliau, anak kita. Doain Beb anak-anak Beb. Kiai doain Kiai anak-anak Kiai. Berkah. Kenapa? Dikenalkan masa-masa kecilnya kepada orang-orang yang memangku daripada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah hidupnya. Besarnya nanti nggak bakal ngegebrak-gebrak meja sama orang tua. Nggak bakal tunjuk-tunjuk orang tua, nggak bakal mau ngangkat suara di hadapan orang tua, nggak berani. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Nabi Muhammad dan mengenal ulama. Dulu kecilnya diajarkan untuk cinta sama Nabi, dulu kecilnya diajarkan untuk cinta kepada keluarga dan ulama daripada warasatul anbiya. Jadi ayo ajarkan anak-anak kita yang mumpung belum terlalu besar. Yang udah besar gimana? Ya ingetin, ayo duduk di majelis. Kita nggak bicara Nabi Muhammad deh, mungkin kita sedikit pemahaman kita tentang Nabi Muhammad. Yuk ngaji, duduk di majelis. Begitu antum kau duduk di majelis, kau akan tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang begitu banget sih sama Nabi. Ya iyalah, Allah yang katakan begitu. Sebegitunya kita harus cinta sama Nabi. Iya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Laulaka ya Muhammad. Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq." Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengatakan, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan pernah ciptakan dunia dan alam beserta isinya. Sallu ala Muhammad. Enggak ada bumi tanpa adanya Nabi Muhammad. Enggak ada nih manusia congor kayak kita nih, enggak bakal ada kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad. Enggak ada tuh binatang-binatang kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad. Enggak ada surga, enggak ada sirat, enggak ada lauhil mahfud, enggak ada buraq kalau bukan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita nggak pengen kenal sama Nabi. Kita nggak pengen tahu siapa itu Nabi. Kalau kita cinta sama seseorang, biasanya kita pengen tahu. Betul gak? Kalau kita cinta sama seseorang, biasanya ngasih perhatian kepada orang yang kita cintai. Begitupun sama. Yeah. Kasih perhatian kita kepada Nabi Muhammad. Yeah. Perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad. Perhatikan ajaran-ajarannya Nabi Muhammad. Begitu. Yeah. Biar kita ini tidak keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu ya. Jadi ajarkan anak-anak kita, yang pertama cinta kepada Nabi, yang kedua cinta kepada keluarga Nabi dan juga para ulama, yang ketiga wa qiraatil Quran, dan yang ketiga ajarkan tentang Quran. Dosa kalian yang tidak mengajarkan anak-anak kalian tentang Al-Quran. Itu kewajiban kita kepada anak-anak kita sebagai orang tua. Kalau umpama ada orang tua yang nggak bisa, titipkan anaknya. Itu masih lebih baik daripada dia cuekin tuh anak, tidak mengenal itu alif, itu ba, ain kayak gimana. Ente tahu ain nggak? Ain apa ainnya? Ente tahu huruf ja gak? Ja apa ya?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah buat kita. Musibah. Titipkan anak kita, Ustaz, saya orang bodoh, nggak mampu ngajarkan anak saya, tapi saya punya niat agar anak saya bisa membaca Al-Quran. Ustaz, titipkan anak saya. Mau digebuk, mau diinjak-injak, mau diomelin, saya ridho dunia akhirat. Saya titipkan anak saya. Itu orang tua, cakep. Mau diomelin terserah. Yang penting diajarin bisa baca Quran. Dulu Sayyidina Al-Bagir, Sayyidina Muhammad Al-Bagir, beliau punya anak ini dititipkan kepada seorang guru. Bukan orang tuanya nggak mampu, orang tuanya alim, tapi orang tuanya pengen diajarkan anaknya lewat ulama yang lain. Begitu pulang anaknya dari pesantren, ya taruhlah begitu bahasanya, maka anak ini dites oleh ayahnya. Baca Qur'annya, baca kitabnya segala macam. Alhamdulillah, kamu sudah bisa baca Qur'an, kamu sudah bisa menghafal hadis. Besok, lusa, kita ke rumah guru kamu. Sayyidina Muhammad Al-Bagir nggak tanggung-tanggung, saudara. Semua babandanya dijualin, diuangin, saudara. Dalam satu riwayat dikatakan itu 2 karung bawa uang, saudara. 2 karung bawa duit buat hadiah gurunya yang telah mengajarkan kepada anaknya tentang agama. Begitu datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahasa kita ini, Pak Kiai, makasih banyak sudah mengajarkan anak saya bisa mengerti Quran, bisa hafal hadis dan macam-macam. Ini 2 karung isinya duit semua, hadiah buat Pak Kiai dari saya. Ini Kiai bilang apa? Waduh, maaf Pak, ini kebanyakan. Dibilang 2 karung kebanyakan. Apa kata Sayyidina Muhammad Al-Bagir? Wahai anakku, besok kau jangan lanjutkan belajar ke dia. Kok begitu? Bingung Kiai. Besok kamu jangan lanjutkan belajar ke dia. Karena uang 2 karung dianggap banyak, padahal ini masih kurang daripada ilmu yang kau ajarkan kepada anakku. Sallu ala Muhammad. Andai kata aku bawa uang berkarung-karung dengan onta sekalipun masih kurang membayar jasamu yang telah mengajarkan anakku mengenal Al-Quran, mengenal hadis Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok jangan belajar di sini karena 2 karung aja dianggap banyak, pulang pindah pondok. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa? Kedahsyatan ilmu sampai segitunya tuh. Mahalnya ilmu. Maka ajarkan anak kita Quran. Yang belum bisa baca, yang kira-kira kita nggak bisa baca, di sini ada majelis atau ada musola atau ada masjid yang mengadakan bacaan Iqra Quran. Titipkan anak kita, mau di musola, mau di masjid, mau di majelis, titipkan anak-anak kita, belajar kita bareng-bareng. Kecuali kita sebagai orang tua bisa mengajarkan, lain cerita begitu. Fa inna hamalatal Qur'ana fi dhillillah, karena sesungguhnya orang yang selalu membawa Al-Quran di dalam hidupnya, fi dhillah, dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauman la dhilla illa dhillu ma'a anbiya'ih wa asfiya'ih, dan dia di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan itu dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para anbiya dan juga bersama dengan orang-orang yang hatinya suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saja taklim pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa 3 hal yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Pertama, ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada ahlul bait, keluarganya Nabi dan juga ulama. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita tentang Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.